Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samin Syukur. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah An-Nuriyah Bontocini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025, Prodi Quran Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0622082479. Hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid di kelas 7 Madrasah Sanawiyah An-Nuriyah Bontocini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki cara duduknya, kemudian siapkan. Satu orang. Bisa bawa ke kelasnya. Baik. Yaman. Salaman. Jurusan doaan. Oke, sebelum kita masuk, dengan namanya saya absen dulu. Airin Mastika, Aldi Fajar, Asrianto, Chandra, Muhammad Aslam, Reza, Rita, Safira Zahra, Siti Aisyah, Aisyah Nur Fatmi, Muhammad Al-Ghazali Karafi, Atika Bagris, Arziki Hasbi, Anissa Inatul Awliya. Oke, ya, sebelum kita lanjut, kita nyanyi lagu nasional. Bukan. قالوا سمعنا فتى
Sebelum kita masuk, kita reviewkan dulu pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya itu berbicara tentang tajwid, bagaimana tajwid, apa saja masuk di bagian tajwid, kemudian mad. Oke, sebelum kita masuk, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya apa itu mad? Ada berapa mad? 15. Jadi ada 15 mad, tetapi nanti di pembahasan kita hari ini hanya membahas 3 mad. Hanya membahas 3 mad, yaitu mad tabi'i, mad barid muttasil, dan mad jaiz munfasil. Oke. Adapun kaitannya dengan pembahasannya lagi dengan pembahasan kita hari ini adalah di mana pembahasan lagi itu hanya berbicara tentang pengantar apa itu tajwid dan apa itu mad. Sekarang kita sudah masuk di inti pembahasannya, yaitu bagian mad atau jenis-jenis mad atau bagian-bagian mad. Kemudian dari tajwid itu merupakan salah satu ibadah yang paling besar. Kenapa saya bilang paling besar? Karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Dan orang yang mempelajari Al-Qur'an itu termasuk orang yang mempelajari tajwid. Kemudian setelah mempelajari tajwid, paham, salah satu supaya kita termasuk manusia yang terbaik adalah mengajarkan juga ke orang lain yang belum paham. Paham ya? Kalau saya tanya kepada siapa yang mau jadi manusia yang terbaik? Saya. Maka salah satu caranya adalah mempelajari tajwid. Itu salah satu motivasi kita supaya kita terus mempelajari Al-Qur'an dengan sebelum kita masuk, saya mau melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Saya mau tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang pembahasan yang akan kita bahas nanti. Silakan dijawab ya. Ini antara ya atau tidak. Cacing pendek, jadi pendek, paham ya? Pendek, kalau bulat panjang, paham? Oke. Ini melatih kefokusan kalian sebelum belajar. Oke. Paham ya? Ular masih ada yang lain. Cacing saya ulang. Fokus. Kalau saya bilang. Kalau saya bilang ular, pendek. Kalau saya bilang ular, kalau saya bilang ular, pendek. Paham ya? Kalau saya bilang ular, pendek. Kalau saya bilang cacing, paham? Oke. Cacing. Saya ulang. Ular. Pendek. Cacing. Misalkan kelihatan semua tangannya. Ular. Tapi yang tangannya panjang. Saya ulang satu lagi. Nanti benar semua baru kita lanjut. Ular. Cacing. Oke, semuanya sudah fokus ya. Oke, kita masuk di pembahasan. Sebelumnya itu kita sudah bagi 3 kelompok. Di kelompok dan nanti ada kerja kelompok sebentar. Masuk di pembahasan
Perhatikan di layar. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu memperindah bacaan Al-Quran dengan dan sudah kita bahas sebelumnya apa itu tajwid, apa itu mad, dan apa yang masuk di bagian tajwid itu. Kemudian sekarang kita masuk di jenis-jenis mad. Jadi mad yang pertama adalah mad tabi'i. Ya, yang kedua adalah mad wajib, muttasil. Kemudian yang ketiga adalah mad jaiz. Oke. Kemudian apa itu mad tabi'i? Saya jelaskan. Mad tabi'i itu istilahnya tabi'i itu sudah di bahasa Indonesia kan. Pernah kalian dengar apa itu tabiat? Tabiat. Bukan bahasa Indonesia itu tabiat. Tabiatnya orang. Kebiasaannya orang. Jadi tabi'i itu adalah inti daripada mad dari di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada dua jenis mad. Ada mad tabi'i, ada mad far'i. Far'i itu terbagi dari 14 bagian, mad tabi'i sendiri. Paham? Jadi ada 15 mad. Saya ulang, ada 15 mad. Mad tabi'i dan mad far'i. Mad far'i itu yang 14 itu. Paham ya? Oke, jadi mad tabi'i itu adalah inti dari mad ala'i dalam Al-Quran. Inti daripada mad ala'i dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan alami? Karena apabila fathah bertemu dengan alif, maka itu dipanjang alif. Kemudian setelah itu yang perlu kita ketahui dari mad tabi'i itu adalah huruf mad. Jadi perlu kita ketahui, jadi harus ini kalian ketahui kalau mempelajari mad, maka harus mengetahui hurufnya mad, yaitu alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Jadi nantinya setiap mempelajari mad pasti ada ini yang 30. Alif, waw dan ya. Kemudian kalau mad tabi'i maka cara bacanya itu dibaca panjang 2 harakat atau 1 ketukan atau 1 ketukan. Oke, kemudian contohnya perhatikan nu, hi, ha. Kalau saya tanya kalian, perhatikan sini, nu, hi, ha. Kalau saya tanya kalian yang mana di sini masuk mad tabi'i? Nah, siapa coba katakan siapa di sini yang mengatakan ha saja? Siapa di sini menjawab hi saja? Atau siapa yang menjawab semuanya? Semuanya? Yang ini ya? Oke. Jadi ya sudah benar kalian ya. Saya bilang mad tabi'i itu apabila dhammah bertemu dengan waw sukun, atau kasrah bertemu ya sukun, atau fathah bertemu alif, maka dia masuk bagian daripada mad tabi'i. Paham? Paham. Kalau saya baca alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana di sini masuk mad tabi'i? Atau saya baca maliki yaumiddin. Saya tulis ya, maliki yaumiddin. Cuma di sini masuk nah, di sini ma. Kenapa masuk ma? Ya karena fathah ketemu alif. Paham sampai sini ya? Paham. Oke, kita masuk di yang kedua. Yaitu mad wajib, mad muttasil. Kemudian mad wajib muttasil pengertiannya itu adalah yaitu apabila ada huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Apabila ada huruf mad, yang mana huruf mad? Alif, waw dan ya. Ingat, apabila alif, waw dan ya bertemu hamzah dalam satu kata, maka itu hukumnya mad wajib
muttasil. Paham? Maka panjang bacaannya ini dibaca 5 harokat. Nah, contohnya itu tadi. Idas sama. Perhatikan yang warna merah. Idas sama Syaqqat. syaqqat. Ya sama syaqqat. Balik ke sini. Yang mana di sini masuk mad wajib muttasil? Yang mana di sini masuk mad wajib muttasil? Ya, sama atau syaqqat? Sama. As. Sama. Kenapa masuk sama? Nah, alif bertemu dengan ini alifnya bertemu dengan hamzah. Coba saya baca ulang. Apabila ada Muhammad bertemu dengan hamzah, maka itu masuk mad wajib muttasil. Seperti ini, alif bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang 5 harokat. Coba baca sama-sama. Idas sama syaqqat. Panjangnya 5 harokat. 5 harokat ya. Sudah paham sampai sini? Dan yang ketiga yaitu mad jaiz munfasil. Nah, ini kebalikannya tadi. Jadi mad jaiz munfasil itu apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Apabila ada huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kata atau berpisah. Paham? Kemudian cara bacanya dibaca panjang 5 harokat sama itu tadi. Walaupun ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 5, 4 sampai 5. Ini berbeda antara ulama Basrah dengan ulama Kufah. Kemudian contohnya yaitu inna a'tainakal kautsar. Coba perhatikan yang warna merah. Inna a'tainakal kautsar. Kalau saya tanya yang mana di sini masuk mad jaiz munfasil? Inna. Inna. Ada bisa jelaskan sini kenapa dia masuk mad jaiz munfasil? Alif bertemu dengan ya, alif berpisah dalam 2 ya, itu berpisah kan? Atau dalam kata yang berbeda. Paham ya? Ini alifnya bertemu dengan hamzah. Tapi ini satu kata, ini satu kata. Paham? Dari sini paham? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk di diskusi kelompok. Ada? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana supaya pembahasan ini bisa diaplikasikan ketika mengaji. Yaitu paham dulu apa itu mad tabi'i, apa itu mad muttasil, apa itu mad jaiz munfasil. Setelah paham, dipraktekkan, diaplikasikan. Setiap mengaji diaplikasikan. Karena tidak berberkah ilmunya kalau cuma di teori, tapi tidak diamal. Paham? Saya melakukan asesmen formatif penilaian kelompok. Jadi silakan dengan kelompoknya. Saya bagikan LKPD-nya. Kemudian dikerja ya, betul-betul dikerja. Akan kerja. Ada satu kelompok 2. Di sini kelompoknya mad wajib, mad jaiz munfasil. Di sini mad tabi'i, di sini mad wajib munfasil. Ya, silakan dicari dari surah Al-Fajr. Ini bagian tadi di surah Al-Fajr yang mana di situ mad wajib munfasil. Kemudian cari mad jaiz munfasil. Contohnya ada di situ.
Contohnya di situ. Ya, yang semampunya yang didapat. Semampunya yang didapat. Bisa ya? Oke, silakan. Setelah disertasi bisa tanggapi temannya yang lain. Bisa tanggapi temannya yang lain. Apakah Anda perhatikan di sini kelompok Matabi? Ya, silakan selesaikan yang mana di situ masuk Matabi yang pertama. Yang mana di sini masuk Matabi? Ya, apa kata apa yang pertama? Walayarin. Apa walayarin mas Matabi? Apa rasanya kenapa mas Matabi? Kenapa bertemu dengan Ali? Apa benar? Saya tanya ke wajib mutasar sama menjadi mufasir. Apakah walayarin mas Matabi? Masuk, betul. Masuk atau tidak? Masuk. Oke, apa lagi selanjutnya? Tidak. Kenapa masuk tidak? Karena kenapa bertemu dengan apa masuk tidak? Nah, saya tanya ke majelis mufasir, apakah masuk tidak Matabi? Mana majelis mufasir? Apakah masuk tidak Matabi? Masuk. Oke, apa selanjutnya? Baik, perhatikan sekian dua kelompok Majelis sama Matabi. Oke, yang pertama yang masuk wajib muntasir adalah apa katanya? Apa yang dapat? Dapat sekian nama. Wajib, ayoma, ini. Yang di situ masuk? Wajiah. Kenapa masuk wajib muntasir wajiah? Karena Ali bertemu dengan Hamzah. Karena? Iya, bertemu dengan Hamzah. Nah, karena ia bertemu dengan Hamzah. Karena ia dipakai tadi Matabi bertemu dengan Hamzah. Majelis mufasir bagaimana tanggapannya? Masuk atau tidak? Masuk. Masuk. Apa lagi selanjutnya? Oke, wajah Arab budaya mana situ masuk? Wajah. Karena alasannya apa? Ya. Karena wajah apa alif bertemu dengan Hamzah. Apa benar atau tidak? Majelis wajah apakah masuk wajib muntasir atau bukan? Berbelakang. Apa masuk tidak? Wajah Arab bukan. Misalnya yang ini wajah
Hamzah dalam satu kata. Masuk tidak? Masuk. Masuk. Masih dia jadi berulang lagi masuk. Kenapa? Karena alif itu mulai dari huruf bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Masih. Oke, silakan. Oke, lanjut majais munfasil. Oke, dari majais munfasil kata pertama yang kita dapat adalah ya. Baik, kenapa dikasih masuk ya, Imam? Ya, karena ya ini maksudnya juga. Oke, ayat 20. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmain. Apa masuk ya ayat Tuhan nafsul mutmain? Oke, selanjutnya apa lagi kata kalla tidak dipanggil abdakan. Masa tidak apa saja kenapa dikasih masuk kalla tidak? Karena ada perbedaan hamzah dalam dua kata. Coba lihat di ayat 21. Kalla idza nuqatil aqdakan daga. Di situ ada alif bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Apalagi selanjutnya? Apa lagi? Wa amma idza ayat 16. Kita perhatikan ayat 16. Wa amma idza. Apakah masuk tidak? Apa rasanya kenapa dikasih masuk wa amma idza? Ya, karena alif bertemu dengan hamzah dalam dua kan? Oke, sudah. Oke, tutup lagi. Oke, itu karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, kita ambil kesimpulan bahwa saya ulang bahwasanya matobi itu terjadi apabila huruf ma, ya apakah itu alif, waw atau ya bertemu dengan huruf selanjutnya. Kalau misalkan doma bertemu dengan waw, kalau ya bertemu dengan kasrah, kasrah bertemu dengan ya, atau fathah bertemu dengan alif. Paham ya? Kemudian yang kedua, kesimpulannya yang kedua adalah wajib munfasil apabila huruf ma bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Huruf ma bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Seperti tadi contohnya wajah, ja, alif itu bagian dari huruf ma. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian yang terakhir adalah majais munfasil, yaitu huruf ma bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda atau berpisah lafaznya. Seperti tadi contohnya kalla idza. Kalla satu kata, idza satu kata. Yaitu kalla alif bertemu dengan i, idza. Paham? Atau sebelum kita akhirnya ada yang mau ditanyakan? Ada beberapa yang belum jelas, kita akan refleksi. Apakah kalian betul-betul paham materi tadi atau belum? Ini saja. Materi selanjutnya, materi yang akan datang, materi yang kita membahas nantinya, yaitu berhapus kesalahan dengan minta maaf. Terhapus kesalahan karena Dia Maha Pengampun. Jadi ini materi selanjutnya. Kemudian mari kita akhiri pertemuan ini bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
kita